Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal talabah? Adu Allah ayyuqina kulla ahsanil hal aynama kunna. Thayyib, kamal adah. Qabla nabda dirasatana, hayya naqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, iftahu kitabakum as-safhah 15. Bukalah halaman 15. Hari ini kita akan belajar tentang al-qawaidu wat tarakibu, tata bahasa, yaitu huruful jarri, yaitu fi, ila, ala, min, an. Huruful jarri. Huruf jar merupakan huruf yang dapat membuat isim atau kata benda sesudahnya menjadi majrur. Majrur berarti harokat akhir kata-kata tersebut atau kata bendanya berubah menjadi kasrah. Contoh kata bendanya yaitu al-baitu yang berharkat dhammah, kemudian dimasukkan huruf jar fi, maka menjadi fil baiti. Fil baiti. Tu menjadi ti. Kemudian al-masjidu. Setelah dimasukkan huruf jar ila menjadi ilal masjidi. Du menjadi di. Baiklah, sekarang mu'alimah akan menjelaskan satu persatu huruf jar. Yang pertama fi, yang artinya di dalam, pada, tentang. Fungsi huruf jar fi adalah menunjukkan keterangan tempat, waktu, dan sebagainya. Berikut ini beberapa contoh kalimat penggunaan huruf jar fi. Yang pertama ada al-masjidu. Ketika al-masjidu dimasukkan huruf jar fi, maka menjadi usolli fil masjidi. Saya sholat di masjid. Selanjutnya, contoh kalimat huruf jar fi yang dapat diartikan dengan di dalam. Al-faslu. Ketika dimasukkan huruf jar fi, maka menjadi Fatimatu fil fasli. Fil fasli. Fatimah di dalam kelas. Contoh yang ketiga adalah al-masa'u. Contoh kalimatnya yaitu ijtama'atil usratu fil masa'i. Al-masa'u berubah menjadi al-masa'i setelah dimasukkan huruf jar fi. Selanjutnya, huruf jar yang kedua, ila, dapat diartikan dengan ke atau kepada. Nah, fungsi dari huruf jar ila adalah menunjukkan akhir, penghabisan, atau tujuan. Seperti kita ingin mengunjungi suatu tempat, maka kita menggunakan huruf jar ila. Contohnya al-madrasatu. Kata al-madrasatu ketika dibuat kalimat dengan huruf jar ila yaitu
Adhabu ilal madrasati. Al-madrasatu berubah menjadi al-madrasati. Contoh yang kedua, as-suqu. Kalimatnya yaitu yadhabu basimun ila suqi. As-suqu menjadi suqi. Yang ketiga, ad-dukkanu. Ketika dibuat kalimat dengan huruf jar ila, yaitu yadhabu tajiru ila dukkani, maka ad-dukkanu baris dhammah berubah menjadi kasrah. Huruf jar yang ketiga yaitu ala dapat diartikan dengan atas, di atas, atau kepada. Nah, fungsi dari ala yaitu menyatakan bahwa kedudukan sesuatu berada di atas atau ketinggian. Ya, dia benda yang letaknya berada di atas, itu kita menggunakan huruf jar ala. Contohnya al-maktabu. Nah, kata al-maktabu bisa dibuat kalimat menjadi al-kitabu alal maktabi. Setelah dimasukkan huruf jar ala, al-maktabu berubah menjadi al-maktabi. Contoh yang kedua, al-kursiyu. Yu barisnya dhammah. Ketika dimasukkan huruf jar ala, maka menjadi al-qalamu alal kursi. Barisnya menjadi kasrah. Yang ketiga yaitu al-khizanatu. Barisnya dhammah. Ketika dimasukkan huruf jar ala, maka kalimatnya menjadi al-haqibatu alal khizanati, yang artinya tas itu di atas lemari. Selanjutnya, huruf jar yang keempat yaitu min. Min dapat diartikan dengan dari, daripada, termasuk atau bagian, berupa, karena, atau sebab. Nah, fungsi dari huruf jar min adalah menyatakan permulaan atau asal sesuatu. Nah, misalnya kita berasal dari Jakarta, maka kita menggunakan huruf jar min. Berikut ini beberapa contoh kalimat huruf jar min dengan arti yang berbeda-beda. Ya, contoh yang pertama ada al-masjidu. Kalimatnya yaitu yakhruju Khalidun minal masjidi. Di sini min dapat diartikan dengan dari. Contoh yang kedua al-faslu. Contoh kalimat dengan huruf jar min adalah al-hammamu asghari minal fasli, yang artinya kamar mandi itu lebih kecil daripada kelas. Contoh yang ketiga al-muslimuna. Nah, ini al-muslimuna merupakan jamak dari muslimu. Contoh kalimatnya wa ana minal muslimina. Artinya, dan saya termasuk orang-orang muslim.
Pada materi ini ada beberapa poin yang harus kita ingat, yang bahwa huruf jar menyebabkan harokat akhir isim atau kata benda yang dimasukinya menjadi kasrah atau yang menggantikan kasrah, seperti huruf ya. Contoh, ya sebagai pengganti kasrah adalah pada saat isim musanna, yaitu kata benda yang berjumlah 2 dan jamak muzakkar salim, atau disebut juga dengan kata benda muzakkar yang jumlahnya lebih dari 2. Jadi, fungsi dari huruf jar selain menyebabkan harokat akhir isimnya menjadi kasrah, juga dapat digantikan dengan huruf ya. Contohnya seperti al-baitani. Ketika dimasukkan huruf jar fi, maka menjadi fil baitaini. Alif baitani diganti dengan huruf ya sukun menjadi baitaini, yang merupakan contoh kata dari isim musanna yang jumlahnya 2. Contoh perubahan isim selanjutnya yaitu al-muslimuna, yang berarti orang-orang muslim, lebih dari 2 orang. Ketika dimasukkan huruf jar ila, maka menjadi ilal muslimina. Waw sukun berubah menjadi ya sukun. Ini merupakan contoh dari jamak muzakkaris salim. Selanjutnya, contoh kalimat huruf jar min yang mempunyai arti berupa dan, karena, atau sebab. Yang pertama, kalimatnya wamil umasyita min syai'in ba'du. Min di sini diartikan dengan berupa. Selanjutnya, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Nah, min di sini dapat diartikan dengan karena. Jadi, min ada beberapa arti dan kita ambil salah satu saja yang sesuai dengan kalimat yang akan kita artikan. Huruf jar yang kelima yaitu an, yang biasanya diartikan dengan tentang atau boleh juga artinya dari. Nah, huruf jar an memiliki makna melewati atau menjauhi. Misalnya yang untuk artinya dari itu biasanya jika kita melewati sesuatu ataupun menjauh dari, maka an ini kita artikan dengan dari. Contohnya sonadiqul kumamah. Contoh kalimatnya yaitu sa'alat basmatu an sonadiqil kumamati. Di sini diartikan dengan tentang. Contoh yang kedua yaitu al-qausu. Nah, kata al-qausu bisa dibuat kalimat menjadi ramaitus sahma anil qausi. An di sini berarti dari, sama seperti contoh yang ketiga al-madrasatu. Nah, kalimatnya yaitu baiti ba'idun anil madrasati. Rumahku jauh dari sekolah. Nah, di sini maknaan menjauhi.
Selanjutnya, untuk lebih memahami materi hari ini, silahkan Ananda kerjakan latihan berikut ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan huruf jar yang sesuai. Yang pertama, Alkitabu, titik-titik, Al-Kursi, buku, titik-titik, kursi. Nomor 2, At-Talibu, titik-titik, Al-Fasli, murid, titik-titik, kelas. Nomor 3, Yarji'u Basimun, titik-titik, Al-Madrasati, Basim, pulang, titik-titik, sekolah. Toib, hayya nakhtatim dirasatana biqiraati alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.